Hidup makin sulit karena negaranya terjebak utang. Kenyataan pahit inilah yang menimpa jutaan warga Kenya hari ini. Di pinggiran Nairobi, seorang ibu 6 anak bernama Florence Kambua menggali sampah di depan rumahnya hanya untuk bertahan hidup. Dulunya ia punya warung kecil, tapi digusur karena proyek jalan tol. Sekarang ia hanya bisa mengais plastik dan botol bekas untuk dijual. Hasilnya tak sampai Rp12.500 sehari. Uang segitu dulunya cukup buat beli setengah kilo beras, tapi kini tepung jagung termurah pun tak selalu bisa dibeli. Kalau saya nggak dapat uang, kami tidur lapar, kata Kambua dikutip dari BBC. Nasib serupa dialami Christine Naswa, ibu 5 anak yang berdagang di pinggir jalan. Ekonomi sangat buruk, tidak ada uang di Kenya, ujar Christine. Sejak Mei 2022, inflasi pangan Kenya tembus 2 digit. 40% warga Kenya kini hidup di dalam kemiskinan. Lapangan kerja makin sulit, korupsi tak berhenti, dan pemerintah terus naikkan pajak. Protes besar pecah pada Juni 2024 saat kebijakan pajak baru dari Presiden William Ruto diajukan ke parlemen. Sementara itu, sejak 2022, pemerintah Kenya harus mengeluarkan lebih dari 170 triliun rupiah setiap tahunnya hanya untuk bayar utang. Angka itu bahkan lebih besar dari biaya operasional negara. Bayangin, buat bayar utang ke Bank Eksim Cina aja mereka harus setor hampir 13 triliun rupiah tahun 2022. Itu baru pokoknya, belum bunganya. Mantan Gubernur Bank Sentral Kenya, Njuguna Ndung'u, menyebut semua ini terjadi karena pengelolaan fiskal yang lemah, utang membengkak, dan pengeluaran negara yang jor-joran. Masalahnya sudah dimulai sejak masa Presiden Uhuru Kenyatta saat utang Kenya melonjak dari 16 jadi 71 miliar dolar AS dalam 8 tahun. Pemerintah Kenya waktu itu bilang utang dipakai buat infrastruktur, relawan, jalan tol, dan kereta api. Tapi nyatanya nggak semua rakyat merasakan manfaatnya. IMF meminta Kenya naikkan pajak untuk tutupi utang, tapi rakyat udah kehabisan nafas. Pajak kita udah mentok, rakyat nggak sanggup lagi, kata Kwame Owino dari Institute for Economic Affairs. Banyak yang percaya kalau korupsi diberantas situasi akan membaik, tapi menurut Patricia Rodriguez dari Control Risk, masalah di Kenya udah terlalu dalam dan rumit. Di tengah kelaparan dan utang yang terus menekan, satu-satunya harapan warga Kenya kini tinggal satu, perubahan nyata lewat pemilu 2027.